Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Al-qail fi hadisihi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis kama qala An-Nawawi. Kajian kita ta'limul ta'lim halaman 23. Tawassulan tabarrukan ila hadratin Nabi Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi fid-daraini amin. Lanjutannya yang kemarin, ala qadri ahlil azmi tatil azaimu wa tati ala qadril karimil makarim. Ala qati ahlil azmi mengguye kira-kirane wong kang anduweni sejo nanti bakal teko apa al-azaimu biro-biro kanten sejo watatilan bakal teko sopoke watatilan bakal teko ala qabil karim ngatasi wong kang mulya apa al-makarim biro-biro kemuliaan. Jadi kemarin kita membahas berkaitan tentang hasil tidaknya ilmu tergantung kesungguhan kita dalam belajar. Ini memotivasi buat kalian ilmu untuk mewujudkan mimpi jadi kenyataan gak ada lain kecuali bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Ada qadri ahlil azmi tatil ghadimu azaimu wa tati ala qadril karimil makarimu. Cita-cita akan tercapai sejauh orang-orang akan bercita-cita. Maknanya berhasil tidaknya cita-cita tergantung
kesungguhan dalam meraihnya. Wa tati ala qatil karimil, maka kemudian akan tercapai sejauh seseorang berbuat mulia. Di samping kesungguhan dalam meraih cita-cita, di samping itu kesungguhan dalam menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi sukses tidaknya ya dalam mencari ilmu pengetahuan tergantung sejauh mana kita bersungguh-sungguh dalam meraih ilmu. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, ilmu mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Satu, berbaik sangkala kepada Allah. Itu yang pertama. Karena dalam hadis qudsi Allah sendiri yang mengatakan, ya, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau kalian hari ini punya cita-cita, saya pasti sukses, insya Allah Allah kasih kesuksesan. Ana inda dhonni abdi, kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau hambaku menyangka saya pasti menjadi orang mulia, Allah kasih kemuliaan. Kalau kamu menyangka saya pasti berhasil, maka pasti Allah kasih keberhasilan. Berarti apa? Kepingin sukses dalam mewujudkan mimpi jadi kenyataan, berbaik sangkala kepada Allah. Satu, giling-giling. Apa kemudian hanya berbaik sangka kepada Allah? Tidak. Di samping berbaik sangka, kesungguhan dalam mencari ilmu itu penting. Karena kalau kita hanya ingin sukses tapi gak ada kesungguhan, ya gak akan bisa. Saya sering bilang langkah 10 itu bermula dari langkah 1. Makanya dalam belajar nikmati proses. Proses dalam belajar itu apa aja? Mengikuti kegiatan, ya. Kemudian aktif dalam musyawarah, wayai ngaji, ya, wayai musyawarah, wayai sholat jamaah, wayai nang besarnya, ya, nang besarnya. Berarti di samping memiliki modal berbaik sangka kepada Allah, yang kedua kita berusaha untuk memaksimalkan ikhtiar. Jadi memaksimalkan ikhtiar itu satu di antaranya menjadikan malam-malam kita untuk berusaha apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita cita-citakan, ya, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motivasinya buat kita agar tetap bersungguh-sungguh dalam meraih apa? Kesuksesan, bersungguh-sungguh untuk mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Wa ta'dumu fi aini soyi sihoruha wa tasruhu fi aini al-'azimil atoimi. Manane wa ta'dimu fi aini soyi lan katon agunge ing dalem peningan kang cilik apa sihoruha cilik al-makarim. Watas wahulan ketinggan ciri fi aini
sesuatu yang kecil akan tampak besar bagi orang-orang yang bercita-cita kecil. Sesuatu yang besar akan tampak kecil bagi orang-orang yang bercita-cita besar. Jadi sesuatu itu tergantung pada cita-citanya. Makanya anak-anak ya, tolong ini diperhatikan ya. Jadi bagaimanapun juga kalian harus menikmati proses belajar ya yang ada di lembaga pendidikan. Jadi sing sabar ya, sambil apa? Ikhtiar batin ya, agar kita menjadi orang-orang yang sahul layang. Apa sahul layang kemarin? Istiqomah menjalankan apa? Sholat tahajud atau sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Perlunya menghidupkan malam ya, untuk sama-sama apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kemuliaan seorang mukmin tergantung pada sholat malamnya. Ojo sampai ditinggalno gak nglakoni sholat dan ini saat-saat mustajabah, apalagi berada di bulan suci Ramadan. Setiap malam bulan suci Ramadan itu Allah sudah bilang kepada kita, setiap malam bulan suci Ramadan, hal min sa'ilin fa'utiya sunnah. Sopo sing jaluk apa yang kalian minta pasti akan saya apa? Wujudkan. Hal min sa'ilin fa'utiya sunnah. Sopo sing jaluk ana sasi bulan suci Ramadan, maka permintaannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Keutamaan bulan suci Ramadan. Saking gedene kemuliaan bulan suci Ramadan, Allah setiap malam Ramadan ini sampai menghimbau ya, turun ke langit yang paling dekat dengan bumi. Perlunya apa? Perlunya ya menghimbau kepada hambanya di bulan kabeh, hal min sa'ilin fa'utiya sunnah. Apa yang kalian minta hari ini, bulan ini, pasti saya ijabah. Hal minta ibin fa'atubu ilaih. Sapa wong isi tobat ana sasi bulan suci Ramadan, pasti saya akan diterima. Pokoknya tek tobate tobatan nasuha, insyaallah ya Allah menerima. Kalau cilik hati ya, kalau kecil hati, sak gede-gedene dosa di manusa, luwih gede pengampurane Gusti Allah. Berarti bagaimana kalau dosa berkaitan dengan Allah? Cukup ya taubatan nasuha. Tapi jika dosa berkaitan kepada sesama manusia, tidak cukup hanya taubatan nasuha, tapi apa? Jika kita punya salah, minta maaf, istighfar, jalur alale, biar apa? Dosa-dosa berkaitan dengan manusia ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak adami itu nilainya mahal. Selama dia tidak memohon maaf pada yang bersangkutan atau punya hak adami kepada yang berkaitan ya, duit utang kok gak nyaur. Nah, caranya bagaimana tobatnya? Saurah mengutangi ya, baru setelah itu apa? Meminta maaf dan ono suloyone janji. Nah, ini begitu mahalnya nilai hak apa? Hak adami. Inilah anak-anak, jadi berkaitan dengan hak kepada Allah ya, sak gede-gede kesalahanmu, luwih gede
Gusti Allah. Pokoknya ditebus dengan taubat dan nasuhan, insya Allah dosa-dosa berkaitan dengan Allah akan mengampuni ya. Tapi dosa berkaitan dengan manusia tidak cukup meminta ampunan Allah ya. Di samping meminta ampunan Allah, lamun utang ya sampurno ya, lamun tahu nyakiti hati jalur sepuluh fal yatahallalhu jannah halati. Karena Allah baru mengampuni dia selama dia istighfar, saling halalan. Ini yang namanya untuk Allah terus, apalagi di bulan suci Ramadan. Di samping ya memaksimalkan ikhtiar, berdoalah ya di saat-saat yang mustajabah, paket harian sepertiga malam, paket mingguan sayyidul ayyami yaumul jum'ah, paket tahunan ketika kita masuk di bulan suci Ramadan. Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min ta'ibin fa'atubu ilaih, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Sapa wong sing njaluk sepuro sasi bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni. Ini kesempatan bagi kita ya untuk memaksimalkan amal soleh. Ya, berdoalah ya, kita manfaatkan saat-saat mustajab. Wa rasulan ikhali utami, wa rasul utami pokoki, utawi modal pokok fikasi asyari dalam oleh ngasilake pira-pira perkara. Al-jiddu yaitu temen, wal himmatu lan sejo kang luhur ya. Modal pokok untuk mencapai segala sesuatu adalah bekerja keras dan bercita-cita yang luhur. Wa ra'su fi tahsilil asya. Kamu ingin apa? Pak, saya ingin mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Berarti modal pokoknya apa? Al-jiddu wal himmah. Ada kesungguhan untuk menggapainya. Berarti kesungguhan memaksimalkan ikhtiar dengan sebaik-baik dalam menghasilkan sesuatu. Al-jiddu wal himmah. Jiddu itu temen, himmah sejokan kang luhur. Faman sabari wa kana ana himmatu sejaliman fifda jami'i kutubi Muhammad ibn Hasan, iku apal sakabehane biro-biro kitab karangan Muhammad ibn Hasan. Waktarona lan barengake sapa man bidzalika jiddi kelawan mengkono-mengkono temen. Wal muwadzalan ngajekake, wal muwadzatilan ngajekake, wal muwadzatilan ngajekake. Kemudian dicontohkan barang siapa yang menghafal kitab karangan Muhammad bin Hasan ya, maka waqtara nabi dalik al-jidda wal muwadhabah, maka mau tidak mau ya harus bersungguh-sungguh, harus tetap muwadhabah al-mudawamah, netepi temeni biar kita hafal dalam apa? Kitab-kitab karangan Muhammad bin Hasan. Fadhiru maqutami dohiri ana ustuhune kelakuan yang fadu bisohaba sokoman aksara ilwi akake kutub au nisbaha utawa separune kutub. Fadhir annahu yang fadu aksara au nisbaha, baik hafalannya itu semuanya ya atau hanya separuh. Ini yang penting dituntut apa? Kesungguhan dalam mewujudkan hafalan. Fama idza kanat mawdari anapun yentorono lagu kutwin wong apa
apa himmatun sejohan yang tukang luhur walam yakulan orang lagu wong cidul apa hafal apa temen aukana antara ono lagu wong apa cidul temen walam yakulan orang lagu temen orang himmatun sejohan yang tukang hasil layak sudu lahu apa ilmu layak sudu lahu illa ilmu qoli ya berarti duwe sejosen apa punya himmah kita punya himmah yang mulia punya cita-cita yang luhur sementara dia malam yakun lahu jidul dia tidak bersungguh-sungguh dalam menggapainya tidak bersungguh-sungguh dalam meraihnya. Aukana lahu jiddun atau dia punya kesungguhan, ya. Walam yakun lahu himmatun aliyah, tapi dia tidak punya cita-cita yang luhur, maka la yahsulu lahu ilmun qalilun, ya. Ketika dia mau mewujudkan cita-citanya, maka yang dia dapat juga sedikit. Berarti awak dhewe bagaimanapun ya harus disertai dengan rasa jiddu wal himmatul aliyah. Wa bakal jenasaki sebahasa Husain alimah bukan jadi imam al-ajar bukan aku al-ustad bukan jadi ustad al-ustad bukan jadi istad Ridhoddin yaitu Syekh Ridhoddin An-Nasaburi kita Makarimil Akhlaq dalam kitab Makarimil Akhlaq dalam kitab Makarimil Akhlaq Syekh Ridhoddin An-Naisaburi iki cerita yang menceritakan menyebutkan satu di antaranya anna Dzulqarnaini ya saat temani Raja Dzulqarnain lama agodai dalam nalikane kesaat disebut Dzulqarnain Agus Sabiro yeto tidak akan sapa Dzulqarnain yang yeto tidak sapa Dzulqarnain ketika Raja Dzulqarnain ya hendak pergi untuk apa dia setelah kalau agai ngalaki sapa Dzulqarnain alam masing tanah masing malah dibilang kulon salah mongko rembukan sapa Dzulqarnain al-hukama ing pira-pira hakim nalika Raja Dzulqarnain ya punya maksud bepergian mau menundukkan negeri Masyriq wal Maghrib negeri timur dan barat itu pun sebelum dia berangkat bermusyawarah dengan orang-orang yang bijaksana. Apa isinya? Waqalah mengucap sapa Dzulqarnain kaifa hale kaya apa usafi guru sapa iksun di hadal negeri kalau ikilah derajat minal mulki saking kerajaan fa inna dunya maqsudun dunya iku qalilatun sedikit faniyatun kang rusak. Kemudian dia berbicara bagaimana aku akan pergi untuk meraih kekuasaan kerajaan ini sementara dunia ini kecil. Nah ini tidak termasuk apa? Fa inna dunya qalilah faniyah wa mulka dunya oleh keraton dunia itu ampun perkara hakimun kadim falaisa hadza min himmah belum berangkat menguasai negaranya orang himmahnya sudah tidak ada apa cita-cita ingin meraih faqala Muhammad faqala Muhammad tasawwur hukama ahli hukum safir kula aturi tindakan panjenengan liya sulala kabul dunia wal akhirah. Ternyata pesan hukama ya ketika Dzulqarnain tidak punya cita-cita
bagaimana aku bepergian hanya untuk ingin mencari dunia yang sifatnya fana, ya, kerajaan dunia yang sifatnya hina. Falisah dari dulu hikmah, ya. Tunggu ngomong wis ngomong ngono, ya, asma. Faqala hukama syafil liyaslalaka mulkud dunya wal akhirah. Jadi wong ahli hikmah ngomong lu ojo biar apa? Liyaslalaka mulkud dunya wal akhirah, biar kamu bisa berhasil merajai dunia, ya, sekaligus akhirat. Jadi untuk meraih kerajaan dunia akhirat, ya dibutuhkan hikmatun amiyah. Maksud diantaranya faqala hadza hasanun. Faqala mau ketika sapa Dzulqarnain hadza utawi iki amrun bihi hasanun, ya. Ada utawi iki perkara dunia akhirat itu hasanun bagus. Kata Dzulqarnain, oh iya, berarti ini baik. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsa faha. Satemene innallaha subhanahu Allah yuhibbu cuman sapa Allah ma'aliyal umur ing pira-pira luhur ing pira-pira perkara. Wa yakrahu lan sengit sapa Allah safsafaha ing asor-asori al-umur, ing asor-asori al-umur. Sesungguhnya Allah mencintai sesuatu yang luhur dan membenci sesuatu yang hina. Makanya anak-anak, ya, bercita-citalah yang luhur, ya, kemudian harus, ya, ikhtiar yang maksimal, kesungguhan untuk mewujudkan mimpi jadi kenyataan, kesungguhan untuk meraih cita-cita, ya, harus betul-betul himmatul aliyah, al-jiddu wal himmatul aliyah. Fala tajal bi amrika wastinhu fama shalla soka kamustaqimi. Wa ilalan tegucapake fala tajal, maknane fala tajal mongko aja kesusu sira, aja kesusu sira bi amrika kelawan perkara sira, wasnati bulan lagu sira ing perkara sama mongko bisa salat sama sholat asoka, sama mongko ora bisa sholat lampamake sholat asoka ing teken sira, nglempengake asoka ing teken sira, kamu stadimin kaya dene wong kang nglanggengaken, kaya dene wong kang nglanggengaken. Fala tajal bi amrika, janganlah tergesa-gesa bi amrika dengan masalahmu, tetapi wastadid, biarlah. Kenapa? Fama sholat asoka kamu stadi, tidak ada yang dapat meluruskan tongkatmu seperti sedia kala. Ini sebagian ilah dan ucapan ikola jauh sobat Abu Hanifah kola ni Abi Yusuf ani Nabi Yusuf apa dawe rahimahullahu ta'ala kuntu dan akhrajatkal muwadhabah fit darsi. Dawe itu ana sapa ingsun balitan iku wong kang dedel iku bodho. Akhrajatka ngatonake ing sira, ngetokake ing sira al-muwadhabatu apa ajeng al-mudawamah maknane fitarsi dalam belajar. Kuntu balidan, kuntu ana ingsun iku balidan wong kang bodho. Kamu bukanlah orang yang cerdas. Kuntu balidan, kamu termasuk orang yang bodoh. Kamu bukan termasuk orang yang cerdas.
kuntu balitan akhrajatkal wadobah. Hindari sifat malas. Akhrajatka itu harus keluar dari sifat malas. Jadi tak awakmu ngomong bodoh, gak cerdas, yo aja males-males karo begitu. Wa iyyaka wal kasfa fa innahu sukun wa afatun hadimah. Wa iyyaka lan so ing awak sira wal kasfa males fa innahu maqsudune sifat kasal iku sukun Allah wa afatun lan kanca boyo hadimatun kan agung. Kenapa kok harus meninggalkan sifat malas? Karena malas itu sesuatu yang buruk dan akan menimbulkan apa? Afatun adina. Afat itu bahaya, adina kan agung. Berarti jalan satu-satunya kamu jangan pasrah dengan kenyataan. Pak Ustadz, saya ini bodoh, kurang cerdas. Itu gak boleh, gak oleh. Jadi awakmu diodol itu jadi wong sing pinter bener cerdas ya. Kemampuan kita itu beda. Saya sering bilang ini kenapa kadang membukai alasan membuka akal untuk males, saya nggak tahu. Tapi ketika anak itu bicara ngomong saya betul sakit itu bodoh ya, lalu itu gak ilo ya apa sih bodoh kalau itu jodoh itu jadi hilang bodoh itu kan. Makanya ojo adek jadi bilang begitu. Hilangkan kemalasan sak bodoh-bodoh nih anak PS belajar, insya Allah akan bisa gitu loh. Jadi teknis penyakit males ini dibuat, insya Allah bakal mewujud apa yang kamu harapkan. Lapa kok dikongkon gua fa innahu su'umun wa afatun antimah. Wong teknis males iku minangka apa malapetaka yang besar. Ini ditulis jangan malas, tulis untuk meraih cita-cita itu hilangkan malas ya. Kunta balitan akhrajatkal wadobah fitarsi wa iyyaka wal kasla. Qala ta'ala sapa Syekh Nasri As-Sofari Al-Ansari. Qala nanti kesopan Syekh Nasri As-Sofari Al-Ansari. Ya nafsi la tulfi anil amal fil birri wal adli wal ihsani fi mahal. Maknanya ya nafsi hu nafsu ingsun, ya nafsi hu nafsu ingsun, la tulfi ojo kendu siro anil amali saking amal. Ya nafsi la tafki anil amal. Wahai nafsu janganlah kamu bermalas-malas dalam berbuat ya. Fil birri dalam kesayangan wal adli lan sifat adil wal ihsani lan bagus fi mahali sertane alon-alon. Wahai jiwa, wahai nafsu la tuti anil amal ya. Jangan bermalas-malas dalam berbuat apa? Berbuat taat ya. Dalam masalah apa? Kebaikan, mewujudkan sifat adil, kemudian melakukan kebaikan. Ini memotivasi kita biar nafsu kita tidak bermalas-malas dalam menjalankan kebaikan. Ini perlunya biar kita tetap semangat ya untuk memaksimalkan amal sholih ya. Ini sampai-sampai ada singkat begitu ya. Ya nafsi la tuhi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali. Lanjutannya wa kullu di amalin fil khairi mutabitu wa fi bala'in wa syurin kullu di kasali. Maknanya wa kullu di amalin utai saben-saben wong kang nduweni laku fil khairi dalam kebagusan iku muhtabitu untuk barang siapa yang
memiliki himmah untuk senantiasa berbuat baik, maka ia akan menjadi orang yang beruntung. Wong sing bejo kanggone wong sing istiqomah nglakoni amal sae. Wa fi balairan ing dalam belai wasukin lan Allah kullu dikasani utawi saben-saben wong kang anduweni sifat males. Nah ini untuk yang memiliki sifat malas, ya, maka dia akan mendapatkan kesukaan. Balak kanggone santri sing males. Berarti males itu penyakit. Iso ulangi, nek kancamu males, ya, kowe kok ora akhlaki dono. Mergo pengarune cepet ibarat penyakit menular. Nek kanca apik cepet-cepet kancanono. Ya, nek kanca ala cepet-cepet dak didol. Karena pengaruhnya itulah yang luar biasa. Ibarat penyakit itu mau nular, cowok. Makanya bagi kita yang punya sifat malas, ya, tolong ya mulai hari ini hilangkan, ya, biar kita nanti tidak mendapatkan kesukaran. Ya, mereka bilang getut itu diberi, ya. Hari ini kamu masih muda, ya, jangan sia-siakan masa mudamu. Kemudian dari semua hari kedua, aku cerita ini bahwa aku semua, ya. Apa diantaranya ketajaman mata sudah mulai hilang, kayak biye, ya, belum tulisan cilik tulis kata jelas, orang akan dimakan usia. Tolong jangan sia-siakan masa mudamu, ya, usia mas, usia produktif, ya, sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau kita sama yang musone, maka kita fakoli fi hadal makna. Maka teman-teman kita fokus sepakat di kedua yang sufia dan mana yang dalam makna ini. Dari saiki itu musone punya pendapat sendiri, kesepakatan, ya. Mungkin ini juga lewat sila. Ini kebetulan musonifnya itu ahli saksi. Ya, dalam memahami ibarat dibalas karena ibaratnya berupa sila, beliau juga membalas dengan sebuah sila. Da'ina siltuka sulawas sawani wa illa fasbudi fi dil hawani falam aralil kusalal khatta yuhdo siwa nadami wa hirmanil min hayatin wa kam ajzin wa kam nagamin hammun tawallada lil insani min kasali usirannya makanya iyyaka an kasalin fil bahsi an subahi ma qad alimta wa ma qad suka min kasali. Tolong ya ngaji taklim siirane apa namanya. Ini mengandung nasihat, ya, biar kita bermotivasi, ya. Jadi sisikan dalam taklim itu tolong apa, ya, atau mungkin buat literasi diri ditulis, ya, biar memacu kita dalam belajar, ya. Dari ninggala sira nafsu ingsun. Dari an-nafsi itu pemahaman musannif. Jadi ninggal sira nafsi he nafsu ingsun at-takasulaning males wasama milan gede-gede. Males gede-gede itu gak iso satset, ya, sowe tunggal. Itu jenis sama, ya, lambat. Tapi kalau sudah itu memang males, ya. Nah, ini kalau bermusonif dari nafsi, ya, wahai nafsuku at-takasul wassawa
ini dia punya sifat, hari ini dia punya kesempatan, tapi kesempatannya disia-sia. Jek meniai sampai meningkatnya khataman ngajinya pembukaan sampai terakhir. Males ditunda, panas sekolah ini, itu jenenge males. Nah ini ya. Jadi hindari sifat malas, hindari sifat salami, ya, menunda-nunda kesempatan. Mumpung sehat di musim manfaat, ya, kalau kesempatannya ayo digunakan. Wa illa lamun ora fasbudni, wa illa lamun ora ninggal ya fasbudni mongko netepake sira fi dilhawani ing dalem keadaan kehinaan. Lamun awakmu gak iso ninggalno sifat malas, jika Anda tidak bisa meninggalkan sifat malas, sifat menunda-nunda kesempatan, maka kamu akan jatuh dalam kehinaan. Ya Allah, jatuhnya kita dalam kehinaan karena apa? Karena tidak bisa meninggalkan sifat malas dan menunda-nunda. Ditulis di ya, dia tidak hina malas, harus begitu, hilang malas, sanai menunda-nunda kesempatan. Tulis at-takasul was-sanai, no itu apa? Dai nafsi bamane, ya, ngalioles males, ngalioni gitu. Mengkoda istri penyakit males sanai, kita akan jatuh dalam kehinaan. Hati-hati ya, kentut ikuti boedu ya, awakmu tak citani mergo wis tuwa, ya, tunggale wis waneng kabeh, kepingin apa? Kepingin sifat nom muncul lagi, gak iso, ya. Sifat muda tidak akan berulang lagi, ya. Turu ketun dari stowet kok tambah melu, ketun apa gak temen biar ngaji ini, ya. Ini tolong diperhatikan ya. Falam arolitaka sulal fatta yudha siwanaka min wahidmanil amani. Falam arolitaka dengan iksun ilkusana kefirungkan males al-khatta yang bagian yukhta, al-khatta yang bagian yukhta kan terbagi sobong kan males siwana dan misalnya sifat ketun wafimanil amanilan kali-kalingan pura-pura pengarap-pengarap, kali-kalingan pengarap-pengarap. Falam saya tidak pernah melihat, ya, orang malas itu gak bisa meraih apa-apa kecuali yang ia dapat apa? Penyesalan dan cita-cita yang tidak terwujud. Jadi wong males, ya, yang ia dapat cuma penyesalan, yang ia dapat cuma apa? Hikmanil aman, dia tidak mampu mewujudkan cita-cita. Nah ini hubung turun betul, ya, tinggalkan sifat malas, ya, ini rumusnya. Waktu lawan dan ucapannya kamin hayain wa kam ajsin wa kam nadami jammu tawalla jamma tawalla dalil insani in kasali maknane kam pirang-pirang min hayain kedue pirang-pirang apa min hayain saking sifat isin wa kam ajsin pirang-pirang apa ni apes wa kam nadami pirang-pirang apa ni ketun kang metu hamma tawallad kang metu apa sifat ajis manladan di insani gede menungso min kasani saking sifat males. Kamin hayain wa qa'asin wa qamnada banyak, ya,
karena malu, ya, kemudian ajis lemah, kemudian getun, ya, lahir dari sebuah kemalasan. Gara-gara males akibat getun. Iya kalau dia siro dono siro ing awak siro angkas ning saking sifat males fil baksi ing dalem niti an subai saking piro-piro kang serupa mau dari barang petani tangan teman-teman bos siro amalan barang kesukaan teman-teman tenangani opo mah hingga salin saking sifat dono sifat malas, ya, harus dijauhi. Sifat malas harus dijauhi. Maka anita wa maka suka min kasani, ya. Dan nisbati jangan ragu. Nah, berarti hanya dengan menghilangkan sifat malas, ya, kita bisa meraih cita-cita. Jadi uang udah wis males. Kalau santri kok males, nunda-nunda, maka yang ia dapat hanya penyesalan, hanya kerugian di kemudian hari. Makanya sebelum menyesal, ya, jalan satu-satunya iyaki angkas hilangkan sifat malas. Wa qila teman-teman ucapake angkas utawi males ikilah kita muli saking iki angen-angen mimana ibil ini ikal oleh biro-biro mana kipe ilmu wafaqa ini hilang jodoh utamaan ilmu bayang bayang saya kai bayang maya kina sapa tulibul ilmi nasau hikal awai tulibul ilmi ala taslihi anda sewai kasihan citilan teman-teman wal muadabatilan oleh ngaceki bita mulik laman angan fi fadhailil ilmi dalam oleh keutamaan ilmu fa innal ilma maqsudul ilmu yanto betul ilmu wal malulan bondo yafna iku sakokoman al-kaslu ikilatik ta'amul. Ternyata apa? Uang itu angen-angen TV. Nah ini. Jadi cita-citanya enggak tinggi. Jadi kilatik ta'amul. Kilatik ta'amul itu angen-angennya kidi gak maksudnya itu gak angen-angennya. Nah itu. Jadi barang males, ya, karena duit pengangen-angen yang sedikit. Mikil ta'amul. Jadi ini sebuah il, ya, bahwa rasa malas itu disebabkan karena kilatit ta'amul. Cita-citanya itu enggak tinggi, sedikitnya. Jadi mikilatit ta'amul mikmana ibil ilmi wa fadha ilmi. Ini sebagian il, ya. Jadi rasa malas disebabkan oleh kurangnya ta'amul, ya, penghayatan terhadap keutamaan sekaligus kelebihan ilmu. Makanya jalan satu-satunya hanya dengan usaha keras biar kita bisa meraih cita-cita. Bayang bagi monggo sayujo ayun ibadah yang baik monggo sayujo